Ini kita coba mulai lagi untuk training online-nya ya, pertemuan kedua. Ya. Oke. Ya. Nah, terus di sini saya udah record biar bisa direview lagi seperti itu. Kemarin kita bahas tentang CSS, ya kan? Yang Ya. mana saya udah bahas tentang ada 3 CSS, yaitu Iya. ada internal CSS, ya ada internal, Iya. terus ada juga external CSS, ada inline CSS, seperti kayak gitu, Iya. ya. Iya. Jadi kita ada, kalau yang kita udah pelajarin kemarin adalah terakhir yang eksternal, artinya CSS-nya ini terpisah dari file kode HTML gitu, ya kan? Dan cara Iya. ngelinginnya nih kita lihat nih. Oke, udah keset belum ya? Pak, sebelum mulai boleh saya nanya sedikit Pak, yang kemarin. Nah, iya ini saya share nih, udah saya share, udah kelihatan ya. Nih saya share Iya. nih, udah kelihatan belum nih? Udah. Sharean saya nih, udah kelihatan ya. Nah, Iya Pak, kenapa? saya nanya dikit Pak. Yang Boleh, boleh, kemarin boleh. Terus kan gimana? kalau rata-rata kan PHP kan kalau dia untuk mengawal kan dia pasti ke indeks kan? Betul. Kalau Nah, dia halaman utama index.php gitu, maksudnya. iya. Iya. Nah, Betul. apa indeks Pak? Maksudnya indeks apa itu Pak? Oke. Jadi seperti gini ya. Konsep dari kenapa harus ada satu nama yang namanya Indeks ya. indeks gitu ya. Jadi gini, nanti kita punya banyak apa? Intinya punya banyak file dalam project web kita, ya kan ya? Iya. Ada banyak file tuh. Nanti di antara file itu, ketika browser buka domain kita, misalnya nama domain kita itu abc.com gitu ya. Iya. Nah, di antara banyak file itu, nanti browser akan manggil halaman depan atau halaman utamanya itu yang namanya file index. Iya. Jadi file index itu, misalnya contoh index itu bisa jadi indeks HTML, index.php, tapi itu nanti yang akan dibaca sama browser sebagai halaman utamanya gitu loh. Iya. Bukan halaman-halaman yang lain. Misalnya contoh kita ada punya banyak halaman, ada profil.php, ada misalnya buku tamu.php, ada yang lain-lain. Tapi ketika nanti Iya. di orang buka, maka yang akan kebaca oleh browser itu adalah indeks Iya. sebagai halaman utamanya kayak gitu. Ya kan? Gitu. Contoh nih misalnya saya Iya. buka nih, saya ada file nih namanya index.php ya, ada juga buku tamu.php misalnya contoh. Nah, saya jalanin Iya. di browser ceritanya, misalnya gini. Localhost, terus namanya misalnya adalah localhost. Nama dari folder kita kemarin apa, training web kalau nggak salah ya. Nah, Ya, training web. ketika dibuka training web, nah ini yang kebuka pertama kali ini adalah file yang namanya index.php, bukan buku Iya. tamu.php, tapi halaman index.php. Dari halaman Iya. index.php ini nanti bisa terlink, kita kasih link halaman-halaman yang lainnya kayak gitu loh. Ya, seperti itu. Ya Iya. kan? Kayak contoh lagi misalnya ini ada web namanya itcomputer.com. Nah, halaman utamanya ini saya kasih nama misalnya index.php gitu loh. Ya kan? Dari halaman utama nanti akan terlink ke halaman-halaman yang lainnya kayak gitu ya. Oke ya. Iya. Itulah jawaban kenapa harus ada satu file yang namanya index kayak gitu. Oke, paham ya? Kalau misalnya kita nggak pakai indeks saya. Misalnya nggak ada indeks, contoh nih, misalnya andai Iya. kata nih indeksnya saya rename ya, apa yang terjadi ketika Iya. kita nggak punya indeks nih? Saya sengaja saya Iya. rename indeksnya, misalnya gini. Tuh, namanya udah bukan indeks nih ceritanya. Ya kan ya? Iya. Tuh, jadi nggak ada Iya. indeks. Saya buka nih ceritanya, folder kita, saya buka lagi. Saya buka lagi.
Jadi tuh, saya buka lagi sini. Nah, yang terjadi gimana nih? Tuh, yang terjadi jadi begini, nggak ada halaman yang kebuka. Ya, nggak ada yang kebuka nih. Mana? Iya. Nggak lihat kan? Nggak ada kan ya? Ya, ketika dia diklik dulu halaman Iya. ini, baru dia kebuka. Kalau diklik dulu, gitu loh. Tuh, iya kan? Gitu ya? Berarti otomatis ya Pak ya membaca indeks Pak ya? Betul, betul. Jadi otomatis Nama indeks itu otomatis ya? indeks itu akan dibaca sebagai halaman utamanya gitu loh, sama si browser gitu. Oh, Gitu ya. iya, iya, iya. Akan dipanggilnya. Makanya ketika di antara banyak file kita ini nggak ada yang indeks, nanti akan ditampilin nih jadi kayak begini gitu loh. Oh, Jadi kayak begini tampilinnya gitu. Jadi nggak ada halamannya gitu. Dianggapnya mau browser karena nggak ada file yang namanya indeks gitu loh. iya. Ya Berarti kan? tersistem ya? Harus indeks Pak ya namanya ya? Indeks itu ada macam-macam ya bentuknya, ada indeks PHP, indeks HTML, pokoknya indeks namanya gitu ya. Iya. Nah, tergantung dari settingan server nanti yang diprioritaskan mana. Apakah si server tersebut lebih, misalnya ada dua nih, yang satu indeks HTML dalam satu file kita, yang satu indeks.php. Mana yang lebih diprioritaskan atau mana yang akan dibaca tergantung settingan di server. Ya, misalnya di server lebih memprioritaskan indeks.html, maka indeks.php-nya dianggap dia akan kalah gitu loh. Yang kebaca adalah index.html. Gitu ya. Kalau ada dua indeks, cuman extensionnya berbeda-beda. Yang Iya. satu extension .php, yang satu .html misalnya gitu. Gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini saya tutup lagi. Lagi. Satu lagi Pak. Nah, gimana? Nah, itu Gitu. Nah, kita bisa lihat nih ratingnya nih. Ratingnya nih berapa nih ya. Makin besar ratingnya berarti semakin bagus seperti gitu. Ya. Nah, misal ini iya. deh, contoh lagi nih. Wah, ini bagus nih. Ya. Kan tapi ini udah saya install nih, Tailwind CSS Intelligence. Nah, nih. Itu boleh nih install ini nih, ya. Nanti Untuk apa Pak? apa? Kenapa? Untuk apa ini? Untuk Ini apa? buat bantu kita kalau pengen buat kode-kode CSS biar cepet gitu loh. Kita Iya, iya, ngetik tek iya. tek langsung ketemu. Nah, kayak gini nih contohnya. Kan ini saya statusnya udah saya install nih. Ya, nih Iya. udah saya install. Tailwind CSS Intelligence ini sudah saya install. Maka di sini ada nih kalau kita lihat. Yang udah diinstal kan akan ada di sini. Iya. Oh, ya di sini kan bisa dilihat nih. Yang udah saya install itu. Nah, makanya ketika saya nanti ngetik file CSS, wah helpnya jadi banyak nih helpnya gitu loh. Ya, jadi nggak perlu saya lakukan manual lagi gitu loh. Kayak gitu. Misalnya contoh gini. Nah, ini CSS saya nih ya. Begitu saya mau ngetik file CSS, misal gini, saya gini nih. Tuh. Keluarnya banyak helpnya tuh. Ya nggak? Oh iya. Helpnya banyak nih, ngebantu banget nih kita. Misalnya saya contoh gini. Saya bilang di sini misalnya saya mau main apa nih? Background color. Tuh udah ada nih kan tuh ya kan pilihan-pilihan warnanya udah enak, nggak usah kita manual blue kayak gitu loh. Ya nggak? Iya. Nah gitu. Itu makanya itu dia. Jadi intinya kalau memang kita butuh apa untuk diinstal ya kita install aja gitu. Ya nggak? Iya, Ntar iya. juga kita misalnya main CI, tuh CI juga boleh lah. Nanti saya kasih tahu mana aja sih yang perlu diinstal gitu. Ya, Siap, siap. seperti gitu. Oke, lanjut ya. Oke. Iya. Oke, Ya. lanjut dah. Oke, nah kita coba misal tadi kita sampai di indeks ya, indeks. Nah, seperti itu. Indeksnya masih sederhana nih, masih begini aja nih. Kayak kita coba buat lagi latihan baru dah ya. Coba buat Iya. baru lagi latihan, Buat apa? buat file new lagi gitu ya. Iya. Nah, atau gini dulu. Nah, kita kemarin udah latihan sempat untuk membuat sebuah form ya. Iya. Form buku tamu. Kita lengkapin nih misalnya contoh. Oke, kita lihat nih untuk pembahasan tentang penggunaan form ya.
Nah, di sini kita lihat untuk jenis-jenis form, memang semua form itu pasti mempunyai format yang sama ya. Itu awalnya begini dulu nih. Form, action, ya ini nanti linknya kemana, metode pengirimannya itu adalah post. Nah, cuman yang membedakan di sini, kita mau membuat sebuah apa misalnya contoh, bentuknya kayak gimana misalnya. Oh, kayak gini ada input, misalnya contoh ya, input. Tuh, nah, hati-hati. Di sini ada input type. Nah, input type ini dia mempunyai banyak bentuk, bukan cuma tag nih. Tuh, lihat di sini. Misalnya input tag apa ya? Saya ya. Misalnya saya pengen buat untuk login nih. Anggaplah ini misalnya untuk login. Ya, maka saya akan buat input type-nya adalah password misalnya gitu. Password tuh. Password. Ya, di sini misalnya name-nya misalnya contoh, oh name-nya perlu ya. Nanti akan dipakai ke variabel PHP misalnya. Name-nya adalah username. Nah, seperti itu. Ada lagi misalnya contoh placeholder. Placeholder-nya adalah misalnya password. Password. Nah, ini nih misalnya contoh. Ya, oke. Nah, tergantung type-nya mau apa. Kalau kita bereksperimen dengan type, ada banyak bentuk type itu. Kita lah coba lagi deh, nggak apa-apa. Input, tipenya, tag-nya apa. Misalnya deh, date, ada tipe date. Gitu ya. Tipenya date. Ya. Jadi jadinya apa kalau date? Pasti tanggal kan. Jadi kalau nantinya kita pilih kayak gini, contoh, buku tamu. Nah, tuh kan tipenya apa tadi? Date jadi gini kan bentuknya. Itu ya? Iya. Tipe date. Password, tipenya password tadi, ya kan? Apa beda antara tipe password dan tag? Kalau tipe password, kalau diketik nggak kelihatan hurufnya. Bintang. Nah, karena tipenya itu adalah password kayak gitu. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, tergantung nih kita ingin membuatnya apa, macam-macam. Makanya di sini ada banyak tipe input, kan gitu ya. Type, nah, type-nya apa ya? Type-nya apa nih? Misalnya contoh gitu, yang tipe misalnya adalah apa tuh? Ada juga type-nya namanya radio misalnya. Radio. Radio. Radio berarti apa tuh? Bentuknya kayak macam yang bulat-bulat gitu ya? Bulat iya. Nah, jadi misalnya contoh radio name misalnya name. Kayak gitu ya, oke. Jadi bentuknya itu kalau kita lihat, nah kayak gini dah tuh, ya, oke, ya. Jadi ini adalah tipe dari itu apa tipenya radio seperti radio gitu. Jadi nah, tergantung nih kita mau bentuk type-nya itu apa. Jadi input tipenya itu apa. Macam-macam. Enggak semuanya misalnya harus tipe type. Misalnya contoh kayak gini. Karena ini buat keperluan misalnya contoh buku tamu, maka saya misalnya nggak perlu password. Berarti cuman gini aja ya di sini. Ini misalnya contoh saya buat gini deh. Input tag ya, tag aja tag misalnya name-nya adalah nama contoh tuh. Ya, nama placeholder biar ini placeholder nama. Oke. Contoh tanggal ya, bolehlah tanggal. Terus misalnya saya butuh cuman ini karena memang misalnya contoh adalah keterangan. Kalau keterangan biasanya banyak ya. Kalau banyak saya bisa menggunakan tag area. Tag area. Begitu. Tag area. Oke, tag area.
Bisa kita bisa pilih nih, ada keterangan. Oke, lebar apa ya lebarnya? Defaultnya kan 30, kita pakai deh 40 lah. Gitu. Ya kan, 40 misalnya. Ada lagi nih, oke, seperti itu. Misalnya kita lihat lagi gini, email misalnya, input tipe lagi. Ini email. Nanti kalau orang masuk ini bukan format email akan ditolak kayak gitu. Oke. Iya. Placeholder-nya adalah email. Lagi, misalnya input tipe lagi kita gunain lagi, misalnya input tipe lagi. Oh, tipenya submit ya, submit. Maka jadi button nih, submit. Contoh, value, misalnya ada simpan misalnya, simpan. Nah, kita lihat deh berbagai macam bentuk dari input type. Ya, nggak semuanya input type sih, tag area kan keluar dari input tag gitu. Jadi kalau kita jalanin kayak gini. Nah, kayak gitu contohnya. Ya nggak? Nama, terus ini kan gitu. Terus ini email, terus simpan kayak gitu. Oke, coba dulu ya tes kayak gini. Ayo. Pak, nanya dikit Pak. Boleh. Yang saya masih belum paham dari dulu itu yang kayak metode, ada post, ada get. Nah itu gimana Pak? Oke. Masalah method dan get, Iya. kalau kita lihat di sini. Nah ini kenapa method ya? Kenapa method ya kan? Karena Ya. ketika nanti ini kita proses menjadi bukan cuma tampilan dari form, artinya akan diproses menjadi logic, artinya diterima oleh PHP, maka method post ini diperlukan. Ya, contoh nih kita lihat, kita akan coba sisipkan sedikit PHP di sini. Ya, untuk lebihnya kita coba, oh ini udah PHP ya. Nah, gini, extensionnya nih .php. Nah, kita lihat di sini. Ini ada methodnya ini adalah post ya. Nah, ini penting banget nih karena kalau nggak ada method post ini PHP nggak akan bisa mengambil sebuah tuh variabel name di sini nggak akan dapat gitu, nggak akan dapat kalau nggak ada method post. Cara ngambilnya, cara dapetinnya saya akan menggunakan teknik sederhana, misalnya contoh if gitu ya, if misalnya iset gitu ya, if iset post, if iset post, name-nya aja nih, saya ambil name-nya misalnya, name dari button-nya, name, misalnya, oke, simpan, oke. Nah kan lihat di sini ada post ya, kenapa ada post? Karena di sini saya menggunakan variabel method post, ya, saya ambil nih, misalnya, ketik, postnya apa namanya tadi, simpan. Nah, kita lihat nih, oke, nah misalnya contoh gini nih, caranya. Maka saya coba lagi, misalnya saya akan ambil namanya, nama ini ya. Maka saya akan menggunakan teknik gini. $nama variabelnya adalah $post. Namanya apa di sini? Nama. Oh ya, postnya post ya. Kenapa post? Ingat karena metodenya menggunakan post. Maka di sini kita harus menggunakan post. Kalau metodenya menggunakan get, kita juga di sini harus pakai get. Ya. Beda post get apa, Pak? Nah, bedanya post apa get apa nanti kita lihat, coba lihat. Ya, kita lihat. Misalnya ini contoh saya pakai post dulu. Saya ingin post namanya apa tadi? Namanya adalah saya ambil variabel nama. Oke, nama. Nah, di sini udah aja support satu, udah sampelnya satu dulu. Echo $nama. Iya, gitu ya. Oke, $nama. Kita lihat nanti hasilnya. Kita lihat. Oke, lihat di sini jangan salah. Hati-hati karena kesalahan dalam penulisan pemrograman PHP menyebabkan nggak jalan sama sekali kayak gitu. Iset apa itu, Pak? Oke, iset itu artinya itu adalah menghasilkan variabel true or false. Iset ini menandakan ketika kan saya bilang isetnya ini adalah iset tombol. Ketika tombol diklik, tombolnya dengan nama simpan, maka proses baru dijalankan. If iset post simpan, artinya kalau dibacain gini, jika mendapatkan variabel dengan nama simpan,
set dan dia bernilai true, tentunya bernilai true ketika dia diklik kan, bernilai true, maka yuk jalankan di blok ini. Ya. Karena akan menjadi notice ketika ini saya hilangkan. Ketika ini saya hilangkan, maka akan muncul pesan notice error, warning gitu loh. Warning, notisnya warning gitu loh. Ntar nanti kita coba lihat lagi. Saya coba tes dulu jalanin. Misalnya contoh jalan ini. Jalan ini ya. Oh tuh ya. Lihat di sini nggak ada error ya, nggak ada error. Oke, saya coba tes dulu. Nama. Karena tadi cuma nama doang. Saya ini cuma variabel nama, yang lainnya belum saya pakai pos. Nggak apa-apa, saya coba simpan aja. Oh sorry, ininya masih ke cek login. Oke. Ini jangan ke cek login, karena kalau ke cek login dia akan ngelink ke cek login karena dia punya script PHP sendiri di bawahnya. Ya udah pakai tanda crash aja. Kita ganti aja actionnya tanda crash. Apa artinya Pak? Tanda crash ini menandakan coding PHP artinya sama-sama di file yang sama dengan kode HTML. Nah, ini kan kode PHP-nya. Di file yang sama itunya. Ya, nggak dikirim. Jadi kan kalau action kan dikirim, di post. Jadi dia filenya terpisah gitu loh. Ya. Kalau ini kan nggak terpisah, gabung ceritanya. Maka ketika ini saya post, nah lihat nih, ini nggak ngeling ya. Ini saya refresh dulu. Nama. Nah, simpan lah. Tuh, langsung ada diambil di bawahnya nih ya. Lihat. Tuh, lihat nih ya. Ambil ya, saya coba. Nama, sorry. Joni misalnya. Saya ambil. Simpan. Ambil ya, di bawahnya ya. Oke, kita lihat. Kalau andai kata ini saya pisahkan. Nih, lihat saya pisahkan. Saya cut lah, pisahin aja. Saya cut. Terus, kosong nih, bersih. Kode HTML-nya bersih. Oke. Saya buat sendiri ya filenya. Misal contoh gini. Ya, oke. Lalu saya buat sendiri, lalu saya kasih nama. Namanya apa tuh? Namanya adalah oke. Coba namanya adalah simpen aja ya, simpen dulu. Oke, namanya adalah misalnya proses ya. Proses langsung aja deh. Proses titik PHP deh namanya. Tuh lihat nih, namanya proses.php ya. Kita paste ke sini. Tuh lihat ya, namanya proses.php. Jadi ketika nanti ini di actionin, maka dia akan saya ganti crashnya menjadi proses.php. Tuh lihat ya, udah, karena di sini bersih nih. Tadi udah saya cut. Ini bersih, udah saya cut. Begitu ini dijalanin, ini saya refresh dulu. Oke, refresh dulu aja. Ya, kita coba. Joni, ya, saya simpan. Maka dia akan ngelink ke proses.php sesuai dengan actionnya. Coba saya klik. Tuh, ya nggak? Iya. Tuh, sesuai ya dengan actionnya ya. Tuh. Nah, benar kan? Saya. Nah, inilah intinya kita. Memang sih, ini belum, nanti saya akan pelajarin lebih detail tentang pemrograman PHP ya. Iya. Gitu. Jadi biar kita paham dulu apa sih maksudnya action, apa sih maksudnya post gitu. Kalau sekedar kode desain, kalau sekedar desain untuk desain doang, sebenarnya post nggak perlu. Ini nggak perlu kita sertakan kalau hanya sekedar desain tampilan. Tapi kalau nantinya mau diproses ke database, untuk bisa disimpan, ya kan? Maka wajib kita menyertakan method pada form. Method, nah wajib post misalnya, wajib gitu. Oke? Itu. Next, apa lagi? Ada pertanyaan lagi? Yang get tadi Pak. Oke, apa bedanya dengan get? Nah, saya ganti. Iya. Get. Nah, harus jeli nih ya. Ketika di sini metodenya dia menggunakan method get, ya kan?
berkaitan karena metodenya adalah get, maka di sininya saya harus get juga nih di bagian prosesnya nih. Nggak bisa pakai post karena tadi itunya get metodenya, maka saya harus pakai get. Iya. Harus pakai get. Karena kalau di metodenya adalah get, di sininya post nggak bakalan dapet gitu. Oke, get. Nah, gitu ya. Nah, sekarang apa perbedaannya? Jadi pertanyaan itu apa perbedaannya? Oke, kita lihat perbedaannya. Coba ya, perhatiin nih. Perhatiin nih perbedaannya. Nih saya refresh dulu. Saya refresh dulu, biar dia nge-review. Misalnya, no, misalnya namanya ya. Gitu. Oke. Gitu. Ya, lihatin perbedaannya ada di mana. Perhatiin. Begitu saya send, simpan. Ayo, ketahuan nggak perbedaannya? URL-nya. Nah, betul. Perbedaannya kalau kita lihat, ketika dia menggunakan get, maka URL-nya jadi kelihatan variabelnya. Ya, kelihatan variabel. Makanya perintah get ini biasanya ini tidak digunakan untuk yang sistemnya itu ngepost. Nanti get itu ada kegunaannya buat ngambil variabel yang berasal dari URL. Karena kalau andai kata kita gunakan perintahnya pakai get, ya bahaya. Karena orang bisa aja modifikasi di sini. Ya, Tono misalnya jadi, tuh, begitu di orang enter, berubah nantinya. Iya. Ya. Ini berarti get ini kalau misalnya untuk action berarti poinnya apa ya? Yang Get ini kita Bang. nggak gunakan untuk metode kita nggak gunakan get, ya kan? Get ini nanti kalau kita belajar tentang pemrograman PHP dan kita bahas tentang parameter URL. Oh, berarti get ini jarang dipakai Pak poinnya Pak ya? Sering dipakai juga get, tapi bukan untuk ngepost ke database gini. Ya, fungsinya bukan untuk method begini gitu loh. Fungsinya nanti untuk mendapatkan variabel yang berasal dari URL. Gitu. Ya. Dia kalau untuk metode ini jarang dipakai. Kita pakainya adalah post. Berarti poinnya get itu untuk database poinnya Pak ya? Fungsi yang paling ini. Get itu nanti ketika kita mau ngambil parameter URL. Kalau post dia ke database Pak? Iya, betul. Nanti get digunakan untuk delete, untuk update, ya kan? Pokoknya untuk delete, update, dan lain-lain, select, ya kan? Itu pakai get nanti. Banyak dipakai get itu. Kalau post Pak? Untuk action aja? Kalau post biasanya untuk action. Untuk submit, action. Misalnya dia nggak berkaitan sama URL. Oh. Tuh. Dia nggak berkaitan sama URL. Konsepnya gitu, sama juga nanti di framework juga sama, di framework CI juga begitu. Iya. Nanti kita ada yang lebih detail Pak ya, nanti yang situ ya. Iya lah, nah, ini harus dipraktekin, ya kan? Harus dipraktekin di proses gitu loh. Di proses itu dalam artian di proses pemrograman itu. Iya nggak? Iya. Kalau dia diproses di pemrograman, wah ini kita harus detail. Iya. Bahas tentang ini harus hati-hati juga nih ngetik ini nggak sembarangan nih ngetik ini nih. Itu. Gitu. Ketika ini masih sedikit. Kalau udah ribuan baris, wah kita harus hati-hati. Mampus. Ya. Pak, lagi pesanannya Pak. Gimana? Banyak-banyak nggak apa ya? Kenapa? Banyak-banyak nggak apa ya? Wih, nggak apa-apa. Kan pertanyaan jadi pelajaran orang lain. Iya nggak? Siap. Ayo siap. Selamat. Nanya apa? Input type. Type kan ya, udah pastikan yang sampai awalnya kan. Kayaknya tadi saya lihat kan. Ada type, date, radio. Nah, kalau name ini Pak, dia mengarah kemana Pak? Nah, oke. Ini kan ada input type name ya. Name ini maksudnya? Name ini? Iya, name. Oke. Name ini, kalau sekedar buat desain, sebenarnya name juga nggak digunain. Name ini digunakan ketika kita nanti akan proses dia ke pemrograman logik. Ya, sebagai nama variabel. Contoh ya, ini kita lihat di proses. Ini kan ada namanya proses ya. Proses di sini kan ngambil name. Kalau kita perhatiin, lihat deh. Postnya emang post apa? Post name kan tuh. Lihatin aja tuh, post name. Post name.
gitu. Kalau nggak ada name apa yang di post kan gitu. Ya misalnya Iya. saya ganti postnya ganti aja postnya jangan get. Saya ganti nih misalnya postnya bukan name, saya ganti X. X. Bebas mau ganti apa aja nggak masalah. Yang penting harus sama dengan posisi yang dikirim di sini. Oh ini nih postnya X. Maka di sini postnya juga X. Ya enggak? Gitu. Harus sama dengan variabel yang ada di HTML di sini. Karena ini nanti akan dilempar ya, setelah dilempar diambil sama PHP gitu loh. Name itu nanti yang akan dilempar, terus nanti akan di-receive sama PHP pakai post gitu. Kalau ke database yang ini bisa dibaca Pak ya? Iya, ini berkaitan sama database nih nanti. Name ini. Ya, bukan tampilan ya, bukan tampilan, bukan sekedar tampilan. Kalau tampilan kalau sekedar tampilan name nggak perlu. Iya nggak? Banyak yang nggak perlu. Ada name nggak perlu, action nggak perlu, methods nggak perlu kalau sekedar tampilan ya. Tuh. Kalau placeholder Pak? Nah, kalau placeholder di sini ini juga sama. Placeholder itu gini aja nih, sebagai label. Kita lihat nih. Label. Ini kan label doang, placeholder. Kalau andai kata nih saya gini, kan label. Tuh, nih contoh, ini saya hapus nih. Tuh, ada baca nama kan? Oh, itu placeholder ya? Ini placeholder. Kalau misalnya ditulis dia hilang. Tuh. Iya nggak? Iya, Kalau nggak ada placeholder kan orang nggak tahu ini harus ditulis apa ya namanya ya. Iya, benar. Benar nggak? Gitu. Nggak pakai placeholder. Kenapa? Value tadi, kalau value? Oke. Kalau value itu nilai yang tersimpan. Misalnya gini, ini kenapa ya ada nama value simpan? Value itu namanya buttonnya. Karena ini kita kasih value simpan, namanya muncul jadi simpan. Kita lihat. Jadi apa namanya? Simpan. Iya. Iya nggak? Iya. Iya kayak gitu. Tapi itu Pak ada kan value laki-laki, buat laki-laki lagi Pak. Oh iya ini, ya karena value ini di sini isinya, ya value kan isinya, isi nanti yang akan masuk ke database. Jadi nanti yang masuk ke dalam record database-nya atau table-nya, ya si value-nya ini nanti yang masuk. Jadi kalau orang pilih value-nya adalah laki-laki, klik dipilih laki-laki, maka yang masuk itu adalah value laki-laki. Oh, itu masuk muncul ya. Yang masuk ke insert, yang ke insert ke database-nya loh, ke apa? Iya, ke table-nya yang terkirim. Iya. Itu value-nya. Karena tanpa diketik Pak ya. Karena tanpa diketik. Kalau yang lain kan harus diketik kayak nama gitu kan. Iya. Bener nggak? Nama kenapa nggak dikasih value Pak? Nah, kalau dikasih value ngapain diketik kalau gitu? Bener nggak? Enggak, maksudnya value-nya laki-lakinya nggak dihapus misalnya. Kayak laki-laki itu laki-laki Pak. Value, misalnya value cuma tanda kutip aja. Value. Nilai laki-lakinya. Di mana di sini? Misalnya di nama kan, ngapa nggak dibuat value, tapi kosong itu yang nilainya. Nama gini. Nama bukan, di sini. Bukan, Bapak buat value dulu, value kan. Value. Tambah value di situ misalnya. Di sini. Iya di nama. Di nama, value gitu misalnya kita gitu. Terus? Value. Nah, kosong kayak gitu, Pak. Kenapa nggak kayak gitu, Pak? Oh, kan posisinya ini untuk diisi. Untuk diisi oleh user di sininya nantinya. Tuh. Iya. Ini kan nanti untuk diisi. Ngapain dikosongin? Ini kan tadi untuk diisi sama orang, sama si user value ini. Oh. Ya kan? Tuh. Jadi value itu nanti memang untuk diisi. Kalau ini kan nggak diisi, cuma dipilih. Tuh. Iya. Ya kan? Nah, kayak gitu. Berarti nggak, value itu berarti kalau memang harus diisi nggak perlu ada value berarti ya? Iya, betul. Ini. Nah, kayak gitu. Ya kan? Iya. Oke, lanjut. Silakan. Kalau P itu paragraf bukan, Pak? Ya, P itu paragraf. Betul.
Ada P, ada BR. Kalau P kan satu paragraf, BR setengah paragraf. P satu paragraf, BR setengah paragraf. Kan ada juga orang yang BR ya, BR. Iya. Setengah paragraf. Jadi turunnya agak jauh kalau P. Ini kan agak jauh nih sini. Kalau misalnya ini ke sini kan agak jauh. Iya. Kan P nih. Kalau nggak ada P, dia nyambung dong nanti. Iya, nyambung. Gitu. Ada P, dia nyambung. Ini tuh. Gitu. Ada juga yang begini, biar rapi nih, contoh ya, biar rapi saya giniin. Saya kasih kelas ya, kelas misalnya buku tamu. Biar rapi saya rapiin pakai CSS nih, contoh. Style. Iya. Oh, namanya buku tamu enggak? Buku tamu. Style buku tamu. Oh, saya kasih label. Labelnya misalnya contoh open width-nya 100 px, float-nya adalah left. Ya. Buku tamu label. Oh, ada label ya. Labelnya saya mau tahu di sini. Jadi saya nggak ngandelin placeholder nih ya. Saya akan tulis label sini. Label. Kadang ada juga yang begini tekniknya, misal contoh nama gitu ya. Karena dia pakai label nih ceritanya, pakai label. Iya. Label. Tanggal misalnya. Tanggal posting. Keterangan misalnya. Gitu ya, misalnya ini apa lagi nih, kelamin. Email. Oke, ada label ya, label dengan jaraknya 100 px float left. Kalau kita refresh tampilan jadi gini. Tuh, ya. Oke ya, tuh lihat tuh, nama, tanggal posting. Oh, jauhin ini kan 100 ya. Saya mau coba jauhin lagi. 150 lah ya, contoh. 150. Oke, gitu. 150. Seperti itu. Nah, oh, di sini juga sama nih. Labelnya. Ini kasih aja. MBSP itu artinya spasi ya. Itu format spasi itu. Spasi. Jadi dianggap bukan karakter kosong, anggaplah dia sebagai ada spasinya gitu. Ini nih, jadi ini dianggap gak kosong, ada spasi. Spasi itu kan kalau di HTML dibacanya MBSP. Nah, ini kan jadi lebih rapi deh. Nama, tanggal posting, keterangan, kelamin, email. Nah, kayak gitu. Kalau mau kayak begini, formatnya, ya kan? Begitu. Jadi kita kasih format dari style. Ini sering dipakai nih format kayak gini, kayak gitu. Kenapa float left? Kenapa float left? Karena kan di kiri. Kalau float right ya di kanan. Nanti tulisan ininya. Ininya ada di kanan. Ya. Sini ada di kanan. Ini jarak dari sini ke sini, width-nya nih diatur. Ini ada jaraknya. Kan jaraknya 150 ya. Dihitung 150. Semakin jauh, berarti ininya akan semakin jauh juga. Jarak ini ke sini semakin jauh juga nanti. Gitu. Ya. Untuk mirip teks legend itu Pak ya, teks legend. Ya, dia tinggal diatur. Jadi biar bagus loh, formatnya biar bagus gitu. Kalau kita buat form itu jadi bagus gitu. Gunain teknik dari spasi apa. Jadi cakep ini.
Apalagi kalau nanti kita udah main Bootstrap. Wow, Bootstrap lebih bagus lagi nanti efeknya. Iya ya. Pak, itu kan buku Tamil ya, label. Nah, berarti yang label di bawah itu macam yang label itu Pak ya? Maksudnya ya? Ya, jadi maksudnya begini, buku tamu label. Ini maksudnya adalah kelas di dalam kelas buku tamu ada teks yang namanya label di dalam kelas buku tamu. Ya, sebenarnya bisa aja saya gini doang. Artinya lihat nih, tuh, saya gini doang nih ya, label aja. Kenapa nggak gini aja, nggak repot-repot label aja, bilangin teks HTML label gitu ya. Saya giniin aja nih. Oh, tuh, bisa kan sama aja kan? Oke, hati-hati kalau begini nanti. Kalau nanti ini kita input ke dalam desain kita dan dia ketemu teks label, maka akan punya aturan sama begini. Nanti akan bisa ngerusak desain karena kan nanti mungkin di desain kita ada banyak label. Dan kalau kita mau kelompokin, label ini hanya berlaku di kelas buku tamu, maka kita tulis titik buku tamu. Artinya, dalam artian, label ini hanya berlaku di kelas buku tamu, nggak berlaku secara keseluruhan gitu loh. Iya. Maka kita kelompokin pakai kelas. Kayak gitu. Terus Pak, misalnya kita banyak style Pak, yang banyak kelas dalam satu desain Pak. Itu bisa ngeberatkan nggak Pak? Oh gitu. Ngeberatin atau enggak? Oke. Yang bisa ngeberatkan web itu pertama, web menjadi lambat karena apa? Tanya dulu. Iya. Kenapa web bisa jadi lambat? Ada banyak faktor, emang benar. Pertama adalah yang paling berpengaruh itu adalah desain. Ya, desain. Kenapa desain berpengaruh? Ya iyalah, coba aja misalnya andai kata kita pakai gambarnya nggak dioptimasi. Main gede aja tuh gambar kita ambil. Kecilinnya manual, width misalnya berapa? Bagus. Ya. Terus juga, iya, ngecilinnya kalau pengen ngecilin gambar, harus diolah dulu. Di mana misalnya kalau kita ngedesain, di Photoshop kayak di mana ukurannya kita kecilin. Jangan kita ngecilin begini. Misalnya contoh ya. Kita ngambil gambar ceritanya. Kan ngambil gambar kan kodenya image source kan, ya. Image source. Oke, ini masih di sini. Ke image source harus ngambil gambar. Misalnya adalah ngambil gambar adalah img source gitu kan, ngambil gambar ya, source jadi apalah gambarnya gitu ya kan ya. Misalnya gambarnya adalah gambarnya image di folder image gitu ya, di folder image. Tunggu. Oke, image, terus nama gambarnya misalnya adalah Linux titik bukan Linux deh, nama ini aja deh. Oke, nama gambar tuh oke titik PNG. Wah, gini misalnya contoh. Nah, oke.png ini kalau kita lihat di filenya, dia punya resolusi misalnya gede, misalnya 5000 kali berapa lah gitu, gede banget gitu ya. Kita kecilin secara manual, ngecilinnya secara manual. Ini suka ngedrop nih, saya error. Ngecilinnya secara manual, ininya misalnya width. Ini namanya manual nih, ngecilinnya ya. Ya, dan jadi berapa nih? Jadi 100 deh. Wih, jadi 100 px. Tapi aslinya si gambar size-nya kan masih gede. Iya. Masih gede. Makanya ini walaupun gambar ini ya ini secara kelihatan si gambar udah kecil, tapi asli si gambar itu masih besar. Nah, ini yang menyebabkan desain kita bisa jadi lambat juga tuh. Karena dia nggak ngeriset si ukuran yang sebenarnya gitu. Iya. Maka yang bagusnya apa? Ya kita optimasi dulu dong gambar kita. Standarnya berapa Pak biasanya Pak? Kalau standar tergantung kebutuhan, ya kan? Tergantung kebutuhan buat apa? Misalnya kayak buat gambar-gambar apa? Buat gambar-gambar produk, atau buat gambar header, atau buat gambar apa gitu. Misalnya background aja, background misalnya. Nah, kalau buat gambar background dasar, belakang gitu kan. Kita bisa ambil misalnya ukuran 1300 lebar kali misalnya 1000 gitu, bisa gitu.
Masih bisa tuh. Gambarnya ya. Tapi kalau untuk gambar-gambar produk kayak toko online Iya, kan ada banyak gambar-gambar produk. Ah, itu bisa kita kasih 500 ke bawah ukurannya. Tapi kalau dipecah-pecah nggak masalah ya? Oh enggak. Jadi andai kata ukuran terlalu gede juga bisa memperlambat load kita gitu. Enggak akan pecah kalau ukurannya segitu. Iya ya. Kalau kembali ke style tadi Pak, misalnya style kita banyak misal Pak, dalam satu desain ini style banyak. Enggak masalah, enggak terlalu bikin lambat. Oh, itu Ya. CSS Yang ya. bikin lambat adalah selain Desain, dari segi desain, ada lagi banyak. Apa Pak? PHP-nya. Pemrograman PHP-nya dia nggak bagus. Artinya, ingat ya, dalam teknik pemrograman itu, misalnya nih contoh nih ya, kita mau pergi ke suatu tempat, ya kan? Iya. Dalam kita pergi ke suatu tempat tersebut, ada orang lain yang lewat jalan pintas, sehingga dia membutuhkan waktu yang sangat cepat. Terus, ada juga yang nggak tahu, walaupun sampainya sama ke tempat itu, dia harus muter-muter. Lewat jalan ini, lewat ini. Nyampe juga. Ya benar. Benar. Dalam teknik pemrograman juga sama, begitu. Kita tujuannya sama, tapi caranya bisa beda. Benar. Sehingga menyebabkan waktu loadnya itu jadi bisa berbeda juga tuh. Iya. Ya, jadi bisa berbeda waktu loadnya. Makanya kadang-kadang program buatan si A dengan program buatan si B itu belum tentu sama waktu loadnya, walaupun displayannya sama misalnya. Iya. Karena sangat berpengaruh kalau terhadap pemrograman, style pemrograman lah ya gitu loh. Iya. Itu ya. Kayak ini Pak ya, kan Bapak kan ada yang kayak kemarin kan dari indeks, ada yang apa, kita pakai include misalnya kan Pak. Ada pakai include, ada langsung satu tempat desain. Apa bedanya Pak? Kalau misalnya dia load Pak. Seperti itu gitu. Pak, kira-kira. Kalau itu kemarin cuma buat ngerapihin tampilan doang sih. Oh, itu belum ada hubungan ya? Enggak, itu karena belum main logic kita. Oh. Belum main logic. Nanti kalau udah main logic, misalnya, wah itu berpengaruh terhadap pengulangan for, terhadap apa gitu loh. Iya nggak? Kalau desain nggak ngaruh Pak ya? Nggak ngaruh. Kalau itu nggak ngaruh. Kalau gitu. Membuat rapi aja berarti. Itu membuat rapi aja kalau yang kemarin itu teknik kita, biar rapi aja gitu. Jadi seperti itu. Jadi lebih ngarah kayak gitu. Iya. Menarik sih ketika kita udah apa ya intinya, udah coba main coding ini akan sangat menarik gitu. Iya. Kalau titiknya ketemu Pak ya, kalau problem titik nggak ketemu mati pusing. Gitu. Tapi kalau saya konsepnya nih, kalau saya andai kata ada mentok sama suatu kasus pemrograman, dan kita udah pusing banget berjam-jam stuck di komputer, itu ada baiknya kita lepas dulu beberapa, ya bolehlah misalnya contoh 1 hari 2 hari kita refresh dulu, ntar balik lagi, kita bisa ketemu, lama-lama ketemu. Asal jangan lepas beneran, udah nggak ngoprek-ngoprek lagi, wah salah itu. Percaya deh, walaupun sederhana, ya sederhana. Ketika kita udah panas, udah error, otaknya udah error, nggak bakalan ketemu mas. Iya. Tapi ketika otak kita udah dingin, nah balik bisa ketemu langsung tuh. Wah ada di sini kesalahannya. Iya. Ya, kayak gitu sih kalau saya. Pasti ketemu Pak ya, case itu pasti ketemu Pak ya. Ketemu, udah pasti ketemu. Ya. Terbalik ya. Tadi pasti ketemu mas, ini nggak kayak gitu. Terus ini Pak, ada kan misalkan orang kan bisa pakai coding yang beda-beda, ada pakai suplemen, ada pakai Visual Code kan Pak? Ya, sorry, ada pakai apa? Misalnya pakai Visual Code misalnya kan, ya desain. Tapi Pak di situ ada error Pak, tapi program tetap jalan. Misalnya error string titik koma misalnya kan, titik koma itu misalnya. Tapi tetap jalan Pak. Nah, terus case-nya itu di script itu nggak diperbaiki Pak. Pas diperbaiki error, tapi pas nggak diperbaiki jalan ya Pak. Oh gitu. Saya kan ada beberapa teman kan, jadi dia itu misalnya error, nggak apa-apa lah, nggak ngaruh ya. Jadi gini mas, ya
kalau di PHP, ini saya coba review dikit ya. Iya. Oke, Boleh. misalnya nih contoh nih, saya kasih suatu hal yang sederhana, misalnya di PHP tentang error ya, tentang error. Iya. Tentang error. Misalnya gini. Kita lihat tadi misalnya ada proses nih. Ini kan ada namanya proses.php. Ya. Iya. Ya. Ini kalau andai kata saya jalanin langsung, ini akan menyebabkan bisa notice error nih, bisa notice error. Kalau andai kata saya jalanin langsung, coba ngetes misalnya. Ngetes ya. Misalnya contoh tanpa dikirim dari pos ini, saya tulis langsung coba misalnya proses ya, tadi namanya proses.php. Oke, ini enggak error karena ada ini, ada apa namanya? Ada di filter sama iset. Isetnya saya hapus dulu. Misalnya isetnya saya hapus dulu. Oke. Nah, kita lihat lagi tadi proses.php-nya. Nah, ini kita lihat. Lihat. Ada error ya? Iya. Error di sini sebenarnya dalam kategori errornya itu warning. Dalam artian kalau error warning, desain masih tetap dijalankan. Ya kan? Ya kan? Nah, cuman sama programmer ketika dia nggak apa-apalah warning ini, tapi kan jelek tampilannya jadinya. Masa desain kita ada tulisan warning nanti? Ya nggak? Nah, sama programmer disembunyiin, nggak apa-apa, kayaknya itu nggak terlalu berbahaya, katanya kata programmer itu. Itu cuman warning, kita sembunyiin aja tekniknya. Boleh, misalnya contoh gini. Kita tulis error reporting, saya bilang gini, nol. Saya bilang saya sembunyiin aja nih errornya, kok nggak berpengaruh, misalnya contoh itu. Nah, saya contoh gini, hilang kan? Iya. Hilang ya, errornya hilang. Tapi sebenarnya secara cache itu sebenarnya masih ada errornya, cuman nggak di display gitu loh. Tapi secara alur dia nggak mengganggu sistem. Karena error itu ada beberapa macam kategori, ada yang secara alur dia mengganggu sistem. Ketika error itu nggak diperbaiki, maka source code yang ada di bawahnya akan berpengaruh gitu loh. Iya. Ada juga yang nggak pengaruh sama yang lain, nggak apa-apa, kita sembunyiin aja, boleh. Itu boleh. Boleh. Kayak gitu. Maka digunakanlah sama si programmer tersebut tulisan error reporting 0 gitu. Tapi itu bisa nggak sih pengaruhnya jadi berat misalnya Pak? Nggak ngaruh. Tapi alangkah bagusnya ketika kita ketemu warning kayak gitu, diperbaikin aja, harus dicari warningnya di mana, bukan ditutupin gitu. Iya. Dicari aja gitu. Nah, ini yang kita sudah termasuk Pak ya? B.